Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo pembelajar hebat, saya Sumiati dari SMKN 1 Sindang Barang, peserta pembatik pada level 3 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan bahas materi pelajaran mengenai anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot ini akan kita pelajari di kelas 10. Ketika mendengar kata anekdot, rasanya akan sedikit menggelitik kita, bukan? Kenapa? Karena anekdot ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami teks anekdot sebagai salah satu cara dalam menyampaikan kritik. Yang kedua, mengevaluasi informasi yang terdapat dalam teks anekdot. Dan yang ketiga, menulis teks anekdot dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teks anekdot, mari kita simak cuplikan ilustrasi, gambar, dan cerita berikut ini. Nah, setelah menyimak cerita dan gambar tadi, tentunya gambar dan cerita tadi memuat sebuah informasi berupa kritikan dan sindiran. Kemudian, pernahkah kamu membaca cerita lucu yang mengungkapkan cerita fenomenal yang terjadi di masyarakat? Jika pernah, itulah yang dimaksud dengan anekdot. Dapat disimpulkan, anekdot adalah cerita lucu yang mengangkat permasalahan faktual sebagai bentuk ekspresi mengenai hal sensitif, atau secara lebih rinci, anekdot dapat memuat ironi, kritikan, dan sindiran dalam bentuk tulisan lawakan, simbol, maupun rumus tertentu. Selanjutnya, sebuah anekdot juga dibentuk oleh 3 buah struktur. Yang pertama adalah struktur orientasi. Bagian orientasi ini berupa isi tentang pengenalan sebuah kondisi atau karakter tokoh yang dimana memuat hal-hal yang terkait dengan apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, sampai dengan bagaimana beserta dengan gambaran masalah yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian selanjutnya adalah bagian komplikasi. Bagian komplikasi ini berisi masalah yang dihadapi oleh tokoh dan berupa puncak cerita yang mengandung tawa sekaligus sebuah kritikan. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga dengan bagian koda. Sifatnya adalah pilihan, sehingga bisa ada ataupun bisa juga tidak ada. Kemudian, saat menyampaikan kritik, tentu harus diikuti oleh kaidah-kaidah kebahasaan. Antara lain, agar lebih memahami mengenai informasi atau kritikan dalam anekdot, berikut ini disajikan beberapa contoh anekdot. Dalam menyampaikan anekdot bisa dilakukan dengan 2 pola penyajian, yaitu ada 2 pola penyajian. Yang pertama adalah pola penyajian dialog dan yang kedua adalah pola penyajian narasi. Keduanya bisa kita tuangkan ke dalam bentuk teks tertulis, audio maupun grafik. Untuk grafik seperti yang kita ketahui itu dalam bentuk sebuah komik yang sudah tadi kita bahas. Setelah kita memahami pengertian, struktur, dan kebahasaan teks anekdot, dengan demikian ciri-ciri anekdot adalah perlu dipahami, anekdot ini bukanlah sebuah lelucon. Anekdot tidak hanya mengundang tawa, namun juga mengungkap sebuah kebenaran. Hal inilah yang membedakan anekdot dengan humor. Sehingga, jika misalnya kalian semua pernah nonton stand up comedy, itu merupakan wujud aksi sebuah anekdot yang kita dapat saksikan. Jadi, anekdot ini adalah solusi untuk menyampaikan kritikan atau sindiran dengan cara yang berbeda. Sehingga, dalam hal ini, anekdot bisa bersifat lucu.
Sebenarnya anekdot ini telah lama ada sejak tahun 1970-an, tapi anekdot mulai dipelajari di sekolah sejak kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Anekdot sangat berguna bagi kita, terutama bagi kalian seorang pelajar ataupun masyarakat umum yang ingin mengkritik atau menyindir dengan cara yang berbeda. Nah, pembelajar hebat, sekarang silakan coba sampaikan atau tuliskan teks anekdot yang isinya mengkritik atau menyindir tentang sesuatu hal yang sedang hangat diperbincangkan. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.